Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang udah join di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen mengajak teman-teman untuk ngobrol singkat seputaran peta perpolitikan di negara kita menuju Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Yang tampaknya ya teman-teman, sebenarnya masih panjang, masih sekitar 10 bulanan ke depan ya, gitu kan. Tapi akhir-akhir ini, belakangan ini memang konstelasinya udah naik ya gitu loh. Suhu perpolitikannya itu memang udah apa teman-teman, mulai memanas ya teman-teman. Dimulai ketika beberapa waktu yang lalu ketika salah satu kandidat capres yaitu Prabowo Subianto berkunjung ke Solo, bertemu dengan wali kota Solo, Mas Gibran ya teman-teman. Di situ kemudian pada pertemuan tersebut ada pernyataan dari beberapa relawan ya. Relawannya disebutkan di sini adalah relawan, sebagian disebutkan relawannya Joko Widodo, juga relawannya Mas Gibran ya. Jadi disebutkan relawan di situ ketika diwawancari oleh beberapa stasiun televisi menyatakan dukungannya kepada capres Prabowo Subianto, sehingga waktu itu juga sempat sepertinya saya sendiri juga ngerasanya bingung gitu, aneh gitu kan, karena di sini kalau mereka itu relawan, sedangkan dalam wawancara terakhir bahwasanya Presiden Joko Widodo dan juga Mas Gibran juga sebagai kader daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga belum menentukan sikapnya untuk menentukan dukungannya ya. Walaupun secara garis tegak lurus otomatis sebetulnya ketika PDIP memutuskan Ganjar Pranowo sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tentunya mereka juga sebagai kadernya seharusnya secara otomatis memberikan dukungannya kepada capres Ganjar Pranowo gitu kan. Tapi yang aneh kan kemarin itu kemudian banyak ditayangkan bahwasanya ada relawan Jokowi, Presiden Joko Widodo, relawannya dan juga relawannya Mas Gibran gitu kan, yang mengadakan secara sepihak menyatakan juga mereka sudah mendukung Prabowo Subianto gitu kan. Dan anehnya kan memang kan di sini kan kalau relawan biasanya sesuai koordinasi, sepengetahuan dan sesuai komando daripada pimpinannya gitu kan, sedangkan pimpinannya sendiri menyatakan belum menentukan ya secara langsung dukungannya ke siapa gitu kan. Tapi setelah kemudian saya lihat, saya analisa lagi, sebenarnya juga wajar aja sih itu ya kalau kita lihat, karena memang kalau kita flashback ke belakang, jadi kalau ini khusus ya relawannya Mas Gibran gitu kan, karena Mas Gibran ini ketika menjadi calon wali kota, pencalonan wali kota Solo tuh kan, jadi yang mengusungnya salah satunya adalah Partai Gerindra gitu kan. Di situ ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang partainya tempat Mas Gibran ini bernaung, dan juga di situ juga Partai Gerindra ternyata juga mengusung Mas Gibran ya sebagai calon wali kota Solo waktu itu gitu kan. Artinya kemarin memang sepertinya relawan Gibran gitu juga sebetulnya porosnya ada dua, satu porosnya memang porosnya yang relawan Gibran dari poros PDI Perjuangan, dan sebagian pastinya relawan Gibran yang dari porosnya Partai Gerindra. Artinya kemarin kemungkinan besar kalau menurut saya juga relawan-relawan yang memang dulu relawan Mas Gibran ketika pemilihan wali kota Solo, tapi memang yang porosnya Partai Gerindra, jadi ya wajar lah gitu kan. Walaupun memang kesannya agak aneh kalau kemudian relawannya udah mendukung ke si A atau si B, kemudian pimpinannya sendiri kan belum gitu kan. Belum menyatakan secara langsung dukungannya ke capres yang mana gitu kan. Nah ini sempat jadi semacam kontroversi, walaupun kemudian ketika bertemu dengan senior-senior atau tokoh-tokoh Demokrat dari Partai PDI Perjuangan, kemudian Mas Gibran juga mendapatkan wejangan gitu kan, bahwasanya silent is good, silent is gold gitu kan. Jadi sebetulnya kalau posisi-posisi sekarang lagi banyak tokoh-tokoh partai politik itu sedang lagi bermanuver gitu kan, nasihatnya sebetulnya adalah diem tuh
lebih nggak banyak merespon, itu sebenarnya udah emas ya, aman gitu kan. Dan sebenarnya seperti pesan daripada Ibu Megawati Soekarno Putri ya, agar lebih hati-hati terhadap tokoh-tokoh politik yang akhir-akhir ini menjelang Pilpres 2024 ataupun pemilu 2024 ini melakukan manuver-manuver politik gitu kan. Nah ini memang sebetulnya artinya di sini juga PDIP tempat Mas Gibran ini bernaung juga kan, ya pastinya nggak happy lah, nggak nyaman dengan isu-isu yang memang kesannya itu aneh gitu kan. Gimana nggak aneh gitu, karena mereka adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan seperti Presiden Joko Widodo, Mas Gibran juga ketika mereka memenangkan baik pemilu Pilpres untuk Presiden Joko Widodo, juga untuk Mas Gibran ketika pemilihan wali kota Solo, memang salah satu partai pengusungnya yang berjuang untuk mensukseskan mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kesannya juga aneh kalau kemudian dukungan mereka gitu kan, walaupun mereka belum menyatakan, kok paling enggak mereka inilah ada sinyal-sinyal kedekatannya dengan salah satu capres yang dari luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Kesannya juga agak aneh gitu kan, seakan-akan memberi angin ya teman-teman. Tapi memang akhirnya kayak sepertinya, saya yakin tetap ya untuk Presiden Joko Widodo ataupun Mas Gibrannya tentunya pada akhirnya nanti ketika udah pendaftaran capres atau cawapresnya tetap balik ya, tegak lurus dengan komando PDI Perjuangan gitu kan. Nah ini salah satunya memang kayaknya memang mulai ini ya, banyak manuver-manuver yang kayak gini, memang sampai kemudian dipesanin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya suruh berhati-hati gitu kan, terhadap lebih hati-hati dengan manuver-manuver dari tokoh-tokoh politik gitu kan. Sama kemudian juga ketika kemarin beberapa saat yang lalu juga kan memang mulai agak memanas, karena memang kemudian ada tokoh dan kader dari Partai Nasdem yang kemudian menjadi terduga daripada tersangka korupsi gitu kan, walaupun masih dalam sangkaan, dugaan gitu kan, masih pemeriksaan gitu kan. Tapi tentunya juga isunya udah kemana-mana gitu kan, dan tentunya juga ini sangat merugikan gitu kan, sangat ya pasti berefek negatif lah, karena memang kalau korupsi ini kan memang konsennya memang ya, jadi sorotan para netizen dan seluruh warga masyarakat Indonesia gitu kan. Sedikit banyak pastinya akan berpengaruh pada elektabilitas dan popularitasnya kan gitu kan. Yang jelas juga yang agak sedikit gesekannya kan memang kemudian berseliweran dugaan-dugaan bahwa dalam kasus tersebut ada intervensi kekuasaan ataupun intervensi politik gitu kan, walaupun kemudian ditepis daripada oleh Bapak Surya Paloh sendiri ya. Beliau menolak kalau ada dugaan-dugaan tersebut, tapi dengan catatan ya, kalau memang itu ada gitu kan, biarlah hukum alam nanti yang mengadili itu kan. Artinya memang juga bahasanya juga menolak, tapi sebetulnya juga ada ada dugaan gitu kan, walaupun ya namanya juga kasus-kasus seperti itu juga ketika muncul kemudian juga dakwaannya pastinya kan di atas fakta dan bukti ya teman-teman gitu kan. Ada jelas lah kalau ada kemudian ada tuduhan seperti itu kan, kemudian sampai kemudian menjadi tersangka, pastinya di atas fakta dan bukti gitu kan. Nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin kemudian cuman sebuah rekayasa, pasti di atas fakta dan bukti gitu kan. Yang jelas kemudian kan kita juga kayaknya berefek juga kepada capres yang memang diusung oleh Koalisi Perubahan, yang memang saya sendiri juga salah satu simpatisan yang orang senang lah gitu kan, supporternya Anies Baswedan gitu. Kemarin juga saya itu senang karena memang frame-nya ini memang adem gitu kan. Adem, arif, bijaksana gitu. Serangan dari mana-mana juga kayaknya nggak terpengaruh ya Pak Anies Baswedan ini kan. Saya betul-betul salut lah gitu, angkat jempol gitu kan. Karena saya sering juga bikin konten-konten yang tentang mendukung beliau gitu kan. Saya supporternya lah, walaupun saya beliau nggak kenal saya, tapi saya supporternya lah, salah satu fansnya gitu kan. Tapi sepertinya dari kemarin banyak kejadian-kejadian sepertinya terpancing juga, memang sepertinya Pak Aniesnya ini sekarang juga terpancing, karena memang
Kita lihat kemudian kemarin beliau juga mengadakan pidato ya, pidato di depan para simpatisan dan relawannya juga, di mana di situ juga dalam pidato nggak seperti biasanya ya, itu di situ agak sedikit ofensif gitu kan, yaitu di mana ada perbandingan beliau menyatakan perbandingan juga kritikan perbandingan antara pembangunan infrastruktur kalau nggak salah ya, antara di zamannya Presiden SBY dengan Presiden Jokowi, yang kemudian tampaknya juga banyak respon yang sifatnya juga merasa itu menyerang ataupun menyerang salah satu tokoh di negara kita, tokoh sentralnya ya, Presiden Jokowi gitu kan. Memang kemudian juga responnya juga ada yang keras gitu kan, artinya menimbulkan ya gesekan lah gitu kan. Nah, saya juga agak aneh gitu kan, karena memang saya kan ngikutin terus Pak Anies ini kan, Pak Anies Baswedan saya ngikutin terus. Memang biasanya juga beliau nggak seperti ini gitu kan, tapi sedikit banyak sepertinya kayak banyak peristiwa-peristiwa yang barusan terjadi akhir-akhir ini juga mulai terpancing ya kemudian dari pidato beliau kan memang banyak respon yang kemudian responnya keras ya, utamanya daripada relawan ataupun simpatisan Presiden Joko Widodo tuh banyak ya gitu kan, banyak kontroversi gitu kan, banyak pertanyaan daripada apa sih isi daripada pidatonya Pak Anies Baswedan kemarin, yang memang seakan-akan memang membanding-bandingkan antara presiden yang sebelumnya dan sekarang gitu kan, dalam hal pembangunan infrastrukturnya. Soalnya ketika saya ngikutin Anies Baswedan itu kemarin adem semua, ini mulai agak juga terpengaruh sepertinya gitu kan. Nah, ini sebetulnya juga kurang lebih dari pengaruh daripada berita-berita yang memang yang berseliweran banyak di media sosial ya gitu kan, yang santer banget gitu kan, dan juga banyak tokoh-tokoh yang memang kadang-kadang juga malah bukannya meredam atau mendinginkan, juga malah bikin panas kan gitu kan, bikin panas gitu kan. Mana yang suruh fight back lah, suruh melawan segala macam, tapi tampaknya memang komen-komen yang bikin yang memang mengarahkan manasin Porin ini memang sedikit banyak kalau menurut saya kena, karena kalau saya lihat itu beda banget ya Bapak Anies Baswedan, karena memang saya kan ngikutin terus, saya juga sering bikin konten yang memang dukung beliau lah gitu, kontennya cerita tentang fakta-fakta tentang hal-hal positif tentang beliau. Dan saya memang sebetulnya kagum, tapi saya lihat juga memang sekarang memang kayaknya udah terpengaruh sedikit banyak gitu kan. Dan saya berharap beliau nggak begitu terpengaruh, karena panjang ya gitu kan, panjang. Jadi kalau kemudian malah terpancing gitu kan, ya saya pikir akan malah tambah memanaskan situasi dan menambah keruh gitu kan. Yang jelas kalau kita lihat salah satu pesan kalau nggak salah di media sosial yang saya lihat kemarin, Ibu Megawati Soekarno Putri juga mengungkapkan untuk Mas Gibran ya, silent is gold sekarang nih. Misalnya untuk kondisi-kondisi saat ini memang pasnya itu lebih banyak diem, lebih banyak calling down gitu, itu emas ya, memang bagus gitu kan untuk saat ini gitu kan. Karena ini masih panjang gitu kan, masih sekitar 10 bulanan lagi gitu kan. Artinya memang akhir-akhir ini memang kalau nggak berkepala dingin, karena memang banyak sekali ya gitu kan yang yang tokoh-tokoh yang memang sarannya itu saya agak aneh gitu kan, yang harusnya memang nambahin adem situasi perpolitikan banyak gitu kan. Seperti kita lihat memang banyak lah tokoh-tokoh yang saya anggap juga sebetulnya saya anggap orang tokoh-tokoh sepuh gitu, tokoh-tokoh senior, kok malah kayaknya memberi contohnya yang seperti itu gitu kan. Kayak karena memang kalau kemudian memanas, kemudian kedepannya ada gesekan-gesekan keras, kemudian memang sebetulnya secara global kan ekonomi dunia global lagi bermasalah, kalau sampai ada gesekan di elit politik juga akhirnya yang susah kan masyarakat gitu kan, masyarakat luas yang terpengaruh kan gitu, yang susah tetap itulah gitu kan. Makanya saya juga berharap gitu kan untuk para supporter kayak saya sendiri gitu kan, tetaplah jadi supporter yang bagus gitu kan. Supporternya supporter yang anu lah, kayak kalau di Liga Inggris Chelsea ketemu MU,
supporternya Chelsea warnanya kaosnya warna biru, supporter MU-nya pakai warna merah, mereka kan kayaknya bisa duduk berdampingan ya, sebelahan juga nggak masalah gitu kan. Namanya juga supporter, kalau bisa supporter yang bagus. Tapi yang jelas memang ini kedepannya memang mulai memanas ya suhunya. Saya berharap juga banyak tokoh-tokoh senior, tokoh-tokoh senior perpolitikan di Indonesia kalau bisa memang kalaupun bikin konten, bikin pernyataan di media sosial, saya berharap memang pernyataannya yang mendinginkan lah gitu, menurunkan calling down gitu kan, situasinya yang mudah mulai memanas, bukannya malah dibumbuin biar tambah keruh gitu kan yang jelas gitu kan. Terlepas dari itu kedepannya memang ini memang persaingannya ketat ya teman-teman. Di sini ada Prabowo Subianto, kemudian ada Anies Baswedan dan juga ada Ganjar Pranowo. Ini memang posisinya ketat banget ini gitu kan. Nggak bisa diremehin ya gitu kan, walaupun Ganjar Pranowo yang pendukungnya adalah salah satu partai yang perolehannya terbesar suaranya di pemilu 5 tahun yang silam gitu kan, tapi posisi Prabowo Subianto juga agak perlu diperhitungkan banget ya kalau kita lihat, karena Prabowo Subianto juga sepertinya udah regrouping lagi kekuatan simpatisan beliau, dan juga beliau juga bisa menarik simpati daripada sebagian besar ya relawan ataupun simpatisannya Presiden Joko Widodo saat ini itu kan. Begitu juga sepertinya juga untuk Anies Baswedan juga, walaupun kayaknya juga sekarang pemberitaannya nggak begitu santer, tapi diam-diam juga pendukung relawan Anies Baswedan itu mulai tumbuh di area-area yang dulunya beliau lemah, yaitu di popularitasnya kurang itu sekarang di Jawa Tengah, kemudian dan di Jawa Timur juga mulai banyak relawan Anies Baswedan yang udah tumbuh. Seperti kalau di Jawa Tengah kan di daerah Kabupaten Wonosobo, juga di Temanggung gitu kan, relawannya udah banyak ya, mulai banyak itu di area-area yang memang dulu sepertinya Anies Baswedan elektabilitas sama popularitasnya itu surveinya kurang di situ kan. Kantongnya kan, kalau kantong Jawa Tengah ini kantongnya memang sarangnya Banteng ya, PDI Perjuangan ya gitu kan. Juga di Jawa Timur gitu kan. Sekarang Anies Baswedan itu diem-diem juga silent, tapi kayaknya merayap besi ya teman-teman. Dan ini kalau kemudian yang kubunya kemudian dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kayaknya ada gesek-gesekan, memang ada gesekan, kadang kan kayak kita lihat kan gitu, ada semacam mulai saling serang lah pengikut bawahnya gitu kan di media sosial. Kalau mereka juga lengah, Anies Baswedan itu sekarang kekuatannya seperti relawannya udah mulai tumbuh berkembang pesat ya di Jawa Tengah ya, juga di Jawa Timur gitu kan. Kalau nggak diwaspadai ya nanti juga baru kedepannya juga kaget gitu kan. Nah, yang jelas kan memang ketat banget ya gitu kan, berdasarkan survei-survei ketat banget gitu kan. Terlepas dari itu juga saya berharap memang siapapun yang menang itu saya rasa memang putra terbaik bangsa Indonesia, juga merupakan aset terbaik bangsa kita gitu kan. Yang kedepannya PR siapapun yang terpilih di 2024 nanti, PR-nya masalah-masalah bangsa kita banyak, dan terutama memang secara global ekonomi dunia lagi bermasalah gitu kan. Yang jelas itu kan. Yang jelas saya berharap untuk para supporternya ya adem lah gitu kan. Nggak kayak saya juga kadang cuma bikin konten-konten ya, namanya juga untuk supporter ya. Itu kalau saya baca kadang-kadang komennya waduh udah sarkas keras gitu kan keras, dan nggak gambarin kalau kita itu orang timur yang budaya dan etikanya itu tinggi ya gitu kan teman-teman. Terlepas dari itu teman-teman, media sosial itu kalau menurut saya salah satu media yang terkuat untuk kontrol sosial, kontrol pemerintah, kontrol pembangunan ya teman-teman. Jadi saya berharap gitu teman-teman ya kumpul-kumpul lah kita ngobrol-ngobrol di media sosial seperti ini dalam artian yang positif. Dan akhir kata teman-teman, kalau ada analisa-analisa saya yang memang lain analisa teman-teman, silahkan teman-teman juga komen biar kita untuk acara ngobrol-ngobrol bareng gitu kan. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk matur nuwun.